Kalian punya budget antara 8 sampai 9 jutaan dan bingung mau beli iPhone 11 atau iPhone 12 mini. Oke, di video kali ini saya akan compare antara iPhone 11 dan iPhone 12 mini untuk tahun 2022. Compare kali ini akan saya lakukan di beberapa sektor ya, diantaranya adalah dari sektor desain, layar, performa, baterai, fitur, dan kameranya. Oke, nggak usah terlalu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sektor desainnya dulu. Secara desain, kedua handphone ini terlihat sangat berbeda ya dari urusan ukurannya. Untuk iPhone 11 memiliki bodi berukuran 150,9 x 75,7 dengan ketebalan 8,3 mm. Dan untuk iPhone 12 mini punya bodi berukuran 131,5 x 64,2 dengan ketebalan cuma 7,4 mm. Jelas, ini terasa beda jauh. Untuk kenyamanan digenggam di iPhone 12 mini jelas lebih nyaman karena punya ukuran yang lebih kecil. Tapi bagaimana untuk frame yang ngotak bang? Katanya nggak nyaman dipakai. Rasa nggak nyaman untuk pemakaian iPhone 12 mini mungkin terasa sekitar 3 harian saja, dan kalau sudah pakai case sudah beda lagi ceritanya. Sisi-sisi tajam di iPhone 12 mini jadi tumpul karena case-nya. Kemudian dari segi bahan materialnya, kedua handphone ini punya build quality yang sama-sama solid. Sama-sama pakai frame aluminium dengan lapisan kaca untuk bagian depan dan belakangnya. Jadi dari segi desainnya saya lebih suka untuk iPhone 12 mini ya. Lanjut, kemudian kita ke segi layarnya. Saya harus akui untuk iPhone 12 mini menang di sektor layarnya. iPhone 11 masih pakai layar berpanel IPS dengan resolusi cuma HD, dan kalau iPhone 12 mini sudah pakai layar OLED Full HD. Apalagi layar di iPhone 12 mini cuma berukuran 5,4 inch. Otomatis kerapatan pixel di handphone ini lebih baik daripada iPhone 11. Tapi jangan bilang layar di IPS iPhone 11 jelek ya. Sebenarnya layar IPS di handphone ini bagus, hampir mengarah ke OLED untuk tone warnanya. Tapi kalau kena warna yang gelap, dia nggak sepekat layar OLED. Kemudian dari segi kenyamanan layarnya, untuk pemakaian gaming di iPhone 11 jelas lebih unggul daripada 12 mini. Hal ini karena ukuran lebih besar dan lebih nyaman dipakai untuk gaming. Kalau saya sendiri lebih suka layar di handphone iPhone 12 mini, secara bukan gamer berat ya untuk saya. Jadi layar kecil di handphone 12 mini lebih saya pilih. Masuk ke segi performa di handphone ini. Secara spek di atas kertas, spek kedua handphone ini selisih satu generasi ya. iPhone 11 pakai spesifikasi Apple A13 Bionic 7 nanometer plus GPU Apple GPU 4 core grafik. Untuk RAM-nya 4 GB. Sistem operasi iOS 15.2.1 barusan saya update, dan iPhone 12 mini pakai Apple A14 Bionic 5 nanometer. GPU Apple 4 core grafik, RAM 4 GB, dan untuk sistem operasinya sama, iOS 15.2.1. Untuk hasil Antutu versi 9, kedua handphone ini secara berturut-turut dapatkan skor di angka 611 ribuan untuk iPhone 11 dan 678 ribuan untuk iPhone 12 mini. Untuk pengejuan kedua, di iPhone 11 dapatkan skor di 568 ribuan dan 12 mini dapatkan skor di 625 ribuan. Selisih sekitar 60 ribuan. Kalau untuk pemakaian harian sih nggak ada bedanya untuk masing-masing handphone ini. Bahkan untuk penggunaan gaming kelas berat hampir sama. Tapi kalau sudah main game Genshin Impact sekitar 15 menitan di settingan tertinggi highest 60 fps barulah terasa hasilnya. Di 12 mini masih lancar jaya untuk frame rate-nya. Ada sesekali drop tapi nggak parah, dan untuk iPhone 11 sekitar 7 menit awal ada throttling lalu dia lancar lagi, tapi untuk sedikit penurunan di FPS setelah 7 menitan awal tadi ya. Jadi kesimpulan untuk performa kedua handphone ini masih sangat layak kalau dipakai di tahun 2022 ini. Aplikasi apa saja masih jalan lancar jaya. Genshin Impact aja bisa dijalanin lancar walaupun ada sedikit drop untuk iPhone 11. Tapi overall masih playable.
Kemudian kita masuk ke sektor baterainya. Kalau masalah baterai, iPhone 12 mini harus menyerah dengan iPhone 11. Beda ukuran baterai, beda SOT-nya. Untuk iPhone 11 pakai ukuran baterai 3110 mAh dan 12 mini pakai 2227 mAh. Untuk pemakaian saya yang medium di iPhone 11 dapatkan SOT sekitar 5 jam 30 menitan sampai 6 jam 30 menitan. Dan untuk iPhone 12 mini ini ada di angka sekitar 3 jam 30 menitan sampai 4 jam 30 menitan. Itu sudah pemakaian irit ke medium ya untuk penggunaan di kedua handphone ini dengan sedikit gaming. Dan untuk kecepatan chargernya kedua handphone ini sudah bisa pengisian daya cepat. Untuk iPhone 11 bisa sampai 18 watt dan untuk 12 mini bisa sampai 20 watt. Dan kalau untuk urusan baterai jelas lebih pilih iPhone 11 karena lebih tahan banting kalau dipakai harian. Lanjut kita ke fitur-fitur yang ada di handphone ini. Untuk kedua fitur di handphone ini masih hampir sama ya, apa yang dimiliki di iPhone 11 dan ada juga di iPhone 12 mini. IP rating cek, wireless charging cek, NFC ada, cuma ada satu yang pembeda untuk fitur di kedua handphone ini, yaitu di segi jaringannya. Saya cek di aplikasi AIDA untuk iPhone 12 mini, dia sudah support sampai jaringan 5G. Tapi kalau untuk iPhone 11, dia belum support. Untuk catatan ya, untuk kedua handphone ini versi iBox ya, jadi versi resmi. Jadi untuk pemakaian jangka panjang di iPhone 12 mini lebih unggul karena support jaringan 5G. Kemudian kita ke sektor kamera di kedua handphone ini. Setup kamera untuk kedua handphone ini sama persis ya, dual kamera belakang dengan masing-masing 12 megapiksel untuk wide dan ultra wide-nya dan 12 megapiksel untuk kamera depannya. Cuma ada bedanya di bukaan lensanya antara kedua handphone ini. Untuk iPhone 12 mini dia bukaan lensanya f1.6 dan iPhone 11 ada di f1.8. Kemudian untuk fitur night mode-nya di 12 mini bisa di semua lensa untuk wide, ultra wide, dan selfie-nya. Kalau di iPhone cuma ada di lensa wide-nya saja. Untuk hasil compare foto dan video antara iPhone 12 mini dan iPhone 11, ini dia. Oke, dan ini adalah hasil sedikit sampel video dari iPhone 11 sama iPhone 12 mini. Di sini untuk iPhone 12 mini dan di sini untuk iPhone 11. Saya cek ini di kondisi cahaya di dalam ruangan. Coba untuk jalan. Ini resolusi 4K 60 fps ya. Kita coba jalan lagi. Oke, dan ini hasil compare antara iPhone 12 mini versus iPhone 11. Yang ini adalah iPhone 12 mini dan ini adalah iPhone 11 di kondisi minim cahaya. Resolusi 4K 30 fps. Oke, kita coba di jalan.
Oke. Dan ini untuk ultrawide-nya, resolusi tetap sama 4K 30 fps. Kalau di 60 fps dia sedikit lebih gelap, jadi saya pakai di 30 fps saja. Di sini untuk iPhone 12 mini dan di sini untuk iPhone 11. Coba di jalan. Oke. Dan ini sedikit sampel dari kamera depan, tetap 4K 30 fps untuk iPhone 12 mini dan iPhone 11. Ini untuk 12 mini dan ini untuk iPhone 11. Cek untuk jalan. Saya coba untuk loncat-loncat. Oke, dan itu tadi sedikit hasil untuk foto dan video compare antara 12 mini dan iPhone 11. Kalau untuk kamera saya lebih prefer hasil kamera di 12 mini. Kenapa? Karena handphone ini sudah support fitur night mode di semua lensanya. Jadi untuk urusan foto di minim cahaya, hasil di iPhone 12 mini lebih oke daripada iPhone 11. Kalau untuk urusan perekamannya sih sama-sama the best. Instastory juga sama-sama the best, anti patah-patah klip. Oke, dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Mending mana untuk iPhone 11 atau 12 mini Bang kalau dipakai di 2022 ini? Ada dua jawaban yang saya berikan untuk kedua handphone ini. Pilih saja di iPhone 11 kalau kalian lebih suka ngegame dan lebih memilih untuk baterai yang awet, dan pilih saja untuk iPhone 12 mini kalau kalian nggak terlalu suka ngegame, lebih memilih untuk handphone dengan cara pakai yang panjang, misalnya 2-3 tahun ke depan karena sudah support 5G, dan lebih suka handphone dengan layar yang super compact tapi nggak ngurangin untuk performa dan kualitas di kameranya. Oke, demikian saja video compare saya tentang iPhone 11 dan iPhone 12 mini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya coba deh kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.